Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Putri Kherani dengan nomor induk mahasiswa 1307621067. Program studi kimia kelas Kimia B angkatan 2021. Kali ini saya akan membuat praktikum fermentasi tape ketan hitam dengan dosen pengampu Dr. Elsa Lisanti, MSI, mata kuliah Biologi Umum Universitas Negeri Jakarta. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mempelajari proses fermentasi alkohol melalui pembuatan tape ketan hitam. Fermentasi ini merupakan proses energi oleh sel tanpa melibatkan oksigen, terjadi pada kondisi anaerob, yaitu tidak membutuhkan oksigen. Sedangkan tape atau tapai merupakan produk pangan dengan fermentasi tradisional Indonesia, dibuat dengan bahan dasar karbohidrat tinggi. Fermentasi tape merupakan fermentasi alkoholik karena dihasilkan alkohol sebagai produk utamanya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini, yang pertama beras ketan hitam yang sudah disosok, yang kedua ragi keping, yang ketiga gula, panci kukus dan kain kasar, wadah ceper, wadah tertutup, dan sendok atau centong. Yuk kita mulai membuat. Langkah pertama, kita cuci beras ketan hitam. Ulangi sampai beras ketan hitam bersih. Lalu, rendam ketan hitam dengan air bersih selama 24 jam dengan rutin mengganti air rendaman setiap 2-3 jam sekali. Setelah direndam selama 24 jam, buang dan tiriskan air rendaman. Lalu, kita mulai mengkukus beras ketan hitam menggunakan panci kukus. Lalu kukus dengan api sedang selama 1 jam. Setelah dikukus selama 1 jam, tuang ketan hitam ke dalam wadah ceper. Lalu, ratakan beras ketan hitam agar cepat dingin. Setelah dirasa ketan hitam sudah dingin, tuang gula secara merata. Lalu aduk ketan hitam dengan gula secara merata. Selanjutnya, hancurkan ragi keping, lalu taburkan menggunakan saringan secara merata. Aduk beras ketan hitam dengan ragi sampai tercampur rata. Siapkan wadah tertutup sebagai tempat fermentasi ketan hitam.
ketan hitam selama 3 hari dan pastikan tidak ada rongga terbuka. Hasil yang didapat dari fermentasi ini, yang pertama adalah setelah 3 hari tape dalam wadah tertutup menghasilkan air. Yang kedua, rasa tape berubah menjadi lebih manis. Yang ketiga, tekstur ketan hitam lebih empuk. Tahapan bagaimana terjadinya fermentasi. Tahap pertama fermentasi adalah proses pemecahan glukosa atau glikolisis dan menghasilkan asam pirufat. Selanjutnya, pirufat akan mengalami reduksi dan menghasilkan produk fermentasi. Mikroorganisme seperti khamir dan bakteri mampu melakukan fermentasi dan menghasilkan berbagai metabolit seperti etanol, karbon dioksida, asam laktat, asam asetat, dan metabolit lainnya, bergantung pada enzim yang dimilikinya. Proses fermentasi juga terjadi pada sel otot pada kondisi keterbatasan oksigen dan menghasilkan asam laktat. Pembahasan dari praktikum ini yaitu fermentasi tape merupakan fermentasi alkoholik karena menghasilkan alkohol sebagai produk utamanya. Ragi tape sebagai sumber mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi. Ragi ini terdiri dari campuran berbagai macam mikroorganisme seperti khamir, Saccharomyces cerevisiae, Endomycopsis burtoni dan Candida utilis, Kapang Amylomyces rauxi, Mucor sp, Rhizopus sp, bakteri Pediococcus sp, Bacillus sp, serta mikroorganisme lainnya. Mikroorganisme dari kelompok kapang ini akan menghasilkan enzim amilolitik yang mendegradasi amilum pada ketan atau singkong menjadi gula yang lebih sederhana, disakarida dan monosakarida. Proses tersebut disebut sakarifikasi. Kelompok khamir selanjutnya akan mengubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Hal ini yang menyebabkan munculnya rasa dan aroma alkohol pada tape. Manfaat dari fermentasi tape ketan hitam ini, yang pertama dapat sebagai sumber probiotik yang dapat memperlancar proses pencernaan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, tape mengandung vitamin B1 yang diperlukan oleh sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan untuk dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat, vitamin B12 yang terkandung di dalam tape juga dapat mencegah anemia. Sekian praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.